Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat datang teman-teman di podcast Rais, Resiana, dan Ais. Podcast yang menarik, lagi inspiratif untuk kita dengarkan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Kali ini podcast Rais akan membahas tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam dan kisah Nabi Zulkarnain alaihissalam di mata kuliah Akidah Akhlak yang diampu oleh Bapak dosen Dedi Yuisman MPDI di kelas 2 CPGMI di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, dari tadi kita pembukaan tersebut, Kak Tiana, Ais bertanya nih Kak, dari dua nabi tersebut, Nabi Musa dan Nabi Zulkarnain, kisah mana duluan sih yang mau Kak Tiana ceritakan kepada penonton semua ini? Kayaknya aku mau misahin Nabi Musa alaihissalam dulu deh. Nabi Musa ya? Oke. Baik Kak, jadi boleh sedikit diceritakan kisah keteladanan dari Nabi Musa, silahkan Kak. Kak Tiana, bagaimana sih awal mula Nabi Musa masuk di kehidupan Fir'aun pada saat itu? Jadi Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu utusan Allah, Nabi Ulul Azmi yang diutus Allah kepada Bani Israel. Ia lahir pada saat masa Fir'aun memerintahkan pembunuhan kepada bayi laki-laki. Atas petunjuk Allah, ibunya menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Dan pada saat itu ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan dibesarkan di istana Fir'aun. Namun Nabi Musa tetap disusui oleh ibundanya atas kehendak Allah. Nah, apa tindakan atau azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun karena menentang kebenaran dari Nabi Musa? Jadi, saat dewasa, Nabi Musa itu tanpa sengaja membunuh seseorang orang Mesir yang menganiaya seorang Bani Israel. Ia pun melarikan diri ke Medan dan di sana ia menikah dengan putri Nabi Su'aib alaihissalam. Setelah beberapa tahun, Nabi Musa kembali ke Mesir atas perintah Allah. Di perjalanan, ia menerima wahyu pertama di Gunung Tur Sina. Allah memerintahkannya untuk menyeru Fir'aun agar menyembah Allah dan membebaskan seluruh Bani Israel. Dan Nabi Musa ditemani oleh Nabi Harun alaihissalam. Namun Fir'aun menolak, bahkan menentang Nabi Musa dengan para penyihirnya. Saat itu Fir'aun bertanya, "Siapa Tuhanmu, wahai Musa?" Jadi Nabi Musa menjawab, "Tuhan kami adalah Tuhan telah memberikan segala sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk." Itu terdapat di Quran surah Toha ayat 50. Oh, oke Kak. Fir'aun kan tadi menentang. Nah, jika kamu membawa suatu tanda atau mukjizat, maka datangkanlah jika kamu memang berani. Benar, kata Fir'aun. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi sabar ya. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke hadapan para penyihir Fir'aun, dan di hadapan Fir'aun tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dan nyata. Ia juga mengeluarkan tangannya dari balik bajunya. Maka tangan itu bercahaya putih terang bagi yang melihatnya. Di Quran surah Al-A'raf ayat 106 sampai ayat 108. Fir'aun pun membantah. Sesungguhnya dia adalah penyihir yang pandai. Dia ingin mengusir kalian dari negeri ini dengan sihirnya. Apakah yang kalian perintahkan? Penentangan Fir'aun terdapat di Quran surah Asy-Syu'ara di ayat 34 sampai ayat 35. Ya. Nah Kak, di antara tadi banyaknya mukjizat Nabi Musa yang sudah Kak Tiana berikan, apa sih di antaranya yang paling menarik dari semua itu Kak? Jadi mukjizat Nabi Musa yang paling menarik ialah kalimullah.
Apa dialog tuh, Kak? yang langsung dengan Allah. Oh. Nabi Musa mendapatkan kehormatan berbicara langsung dengan Allah di Gunung Sinai. Sebuah kemuliaan yang jarang diberikan kepada nabi lainnya. Itu terdapat di Quran surah An-Nisa ayat 164 dan Quran surah Al-A'raf ayat 143. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Sedikit dari cerita Nabi Musa yang disampaikan Kak Tiana dengan berbagai mukjizatnya, sampai mukjizat yang paling menarik adalah kalau kalimullah. Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Itu adalah sebuah kemuliaannya yang tidak dapat dari diantara nabi-nabi yang lain. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan dan menceritakan tentang Nabi Zulkarnain alaihi salam. Nah, berikut adalah kisah singkat Nabi Zulkarnain, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai nabi di dalam Al-Quran. Nabi Zulkarnain, ia adalah hamba Allah yang soleh dan pemimpin yang besar. Nabi Zulkarnain adalah seorang raja yang adil, kuat, dan beriman kepada Allah. Namanya disebutkan dalam surat Al-Kahfi, dan ceritanya disebutkan dalam surat Al-Kahfi dari ayat 65 sampai 98. Ia memiliki kekuasaan yang luas hingga ke wilayah barat dan timur bumi. Dalam perjalanannya, ia selalu menegakkan keadilan, menolong yang lemah, dan menghukum orang-orang yang zalim. Dalam salah satu ekspedisinya, Nabi Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum yang mengadu kepadanya tentang dua bangsa perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj. Mereka merusak wilayah tersebut dengan menindas penduduk. Nabi Zulkarnain pun memimpin pembangunan dinding besar dari besi dan tembaga yang sangat kuat, yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj agar tidak bisa keluar. Tembok itu akan tetap kokoh sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Nah, jadi dari kisah Nabi Zulkarnain itu apa yang diceritakan tadi tuh, kira-kira apa hikmah yang dapat kita ambil untuk pelajaran hidup kita? Hikmah dari kisah tadi ya Kak ya? Iya. Nah, pelajaran atau hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Zulkarnain alaihissalam yaitu kekuasaan yang paling penting itu adalah amanah. Kita itu harus amanah dalam segala hal apapun Kak. Semisal Kakak diamanain untuk membuat podcast, kita melakukannya seperti itu Kak. Salah satunya harus amanah. Nah, Nabi Zulkarnain itu tidak sombong, tapi menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin yang adil. Nabi Zulkarnain juga menegakkan hukum dengan sangat bijaksana. Kemudian yang ketiga, Nabi Zulkarnain selalu mengajak semua orang untuk bekerja sama dalam kebaikan. Nah, Nabi Zulkarnain itu mengajak rakyatnya bersama-sama membangun dinding penahan musuh yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, segala sesuatu atas izin Allah. Walaupun hebat dan kuat, ia tetap berkata bahwa semua keberhasilannya itu karena pertolongan dari Allah. Jadi kita melakukan apapun harus kita niatkan untuk Allah dan dari Allah untuk Allah kepada Allah, begitu kan? Intinya segala niat sesuatu itu karena Allah. Betul. Jadi dari itu Kak Ais, kira-kira dalam surah apa yang terdapat kisah dari Nabi Zulkarnain itu? Oke Kak. Nah, di dalam Al-Quran, lebih tepatnya di surat Al-Kahfi ayat 65 yang berbunyi fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Nah, yang bertanya itu kebetulan Nabi Musa Kak. Nabi Musa sama salah satu seorang hamba sahayanya dipertemukan dengan Nabi Zulkarnain atas izin Allah.
melalui perantara ikan yang mencari jalan keluar lewat laut begitu. Oh gitu. Jadi habis itu qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Jadi Nabi Musa bertanya kepada Nabi Zulkarnain, bolehkah kalau misalnya Nabi Musa itu mengikuti beliau. Nah, Nabi Zulkarnain menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau tidak akan sanggup bersamaku. Nabi Zulkarnain juga mengatakan lagi, bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Dijawab sama Nabi Musa, insya Allah akan engkau dapati aku orang-orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Gitu. Nabi Zulkarnain berkata lagi, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, satu kali pun, sampai aku menerangkannya kepadamu. Lalu, berjalanlah keduanya, Nabi Musa dan Nabi Zulkarnain, hingga keduanya itu menaiki perahu, lalu Nabi Zulkarnain melubanginya. Nabi Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Nabi Harun jadinya? Nabi Zulkarnain menentang. Kemudian berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersamaku? Lalu Nabi Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupakaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah lagi keduanya hingga keduanya berjumpa dengan seorang anak muda. Lalu Nabi Zulkarnain itu membunuhnya. Nah, Nabi Musa berkata lagi, wahai Nabi Zulkarnain, mengapa engkau membunuh pemuda tersebut? Padahal pemuda tersebut masih kecil begitu. Iya. Jadi Nabi Zulkarnain itu membunuh anak kecil. Iya, betul. Jadi kan udah diterangin, padahal kata Nabi Zulkarnain nggak boleh tanya sedikit pun atas segala sesuatunya, tapi Nabi Musa tetap saja gitu bertanya. Nah, habis itu Nabi Zulkarnain berkata lagi, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Nabi Musa meminta satu lagi permohonan. Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Keduanya berjalan lagi hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Nah, Nabi Zulkarnain berkata akhir itu, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberikan penjelasan tentang segala hal yang aku perbuat yang tidak mampu engkau sabar terhadapnya, kata Nabi Zulkarnain seperti itu, Kak. Nah, terus dijelasin sama Nabi Zulkarnain dalam ayat 79 surat Al-Kahfi, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusbah, yang artinya, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka itu ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Jadi kan yang pertama kan Nabi Zulkarnain kan ngelobangin sebuah perahu ya, Kak. Nabi Musa ngiranya itu sebuah kezoliman, padahal kan aslinya Nabi Zulkarnain itu mau menyelamatkan agar perahunya tidak dirampas oleh para perompak begitu. Iya. Nah, yang kedua, adapun Nabi Zulkarnain membunuh seorang pemuda, anak kecil tadi, dikarenakan anak muda itu tadi kafir.
kedua orang tuanya itu mukmin. Nah, khawatir jikalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk kemaksiatan, kesesatan dan kekafiran. Jadi Nabi Zulkarnain membunuh pemuda tersebut gitu. Dan yang terakhir, kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak yang lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Jadi itu ya. Nah, yang terakhir, kenapa tadi dinding rumah milik dua anak yatim di kota itu di bawahnya itu tersimpan harta bagi mereka berdua? Ayahnya itu seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang ku berbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Seperti itu. Jadi dari semua kisah tuh kan, dari pertama kali itu hadirnya Nabi Zulkarnain, bertemunya Nabi Zulkarnain dengan Nabi Musa. Jadi Kak Ais, apa saja sih mukjizat dari Nabi Zulkarnain itu? Kan tadi belum ada diceritakan di kisahnya itu. Nah apa kok hitam mukjizat? Nah tadi Kak Tiana bertanya tentang mukjizat ya. Nah, ada beberapa hal luar biasa yang bisa dianggap sebagai karunia atau keistimewaan dari Allah kepada Nabi Zulkarnain yang disamakan dengan mukjizat, Kak. Yang pertama itu kekuasaan yang luas dari timur dan barat. Allah memberinya kekuasaan yang sangat besar hingga ia bisa menjelajahi wilayah timur dan barat bumi. Yang kedua, kekuatan memimpin dan keadilan dalam hukum. Nabi Zulkarnain itu mampu memimpin dengan sangat adil dan bijaksana. Ia menghukum orang zalim dan melindungi orang yang lemah. Yang ketiga, membangun dinding besi untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Meski tidak disebutkan seperti para nabi, mukjizatnya Nabi Zulkarnain itu, keistimewaan Nabi Zulkarnain adalah karomah dari Allah atas iman, ilmu, dan kepemimpinannya yang adil. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, dari tadi kita menceritakan kisah tentang Nabi Musa, Nabi Zulkarnain, yang ceritanya agak sedikit menyambung ya, Kak. Ya, walaupun tidak nyambung kalau kami yang menceritakan, ya gitulah. Jadi kita hanya menceritakan sedikitnya dari banyaknya kisah. Teman-teman boleh saja lihat tadi kisah Nabi Musa dan Nabi Zulkarnain yang bertemu itu dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 98. Itu masih menceritakan pertemuan Nabi Musa, menceritakan tentang Nabi Zulkarnain. Begitupun kisah Nabi Musa tadi ada di surat Al-A'raf, ada di surat Asy-Syu'ara. Banyak di Al-Qur'an, teman-teman bisa membukanya saja. Dan selain di Al-Qur'an juga ada buku ceritanya. 25 kisah Nabi dan Rasul. Sekian podcast kami di hari ini. Saya Restiana Putri Ramadhani Dan saya Aizatun Nairi Lulu mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan, dan kami mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton podcast kami dari awal hingga akhir. walaupun tidak jelas isinya, Tapi teman-teman harus tetap mendengarkan ya, teman-teman. Harus bisa meneladani dari kisah kami berdua yang tadi kami sampaikan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. ya.